3, 2, 1. Assalamualaikum, hai, welcome back my YouTube channel Nur Hasyiah di sini. Jadi guys, di video kali ini kembali lagi ke segmen cerita, di mana aku akan membahas apa aja yang lagi viral atau tentang dunia perkipopan atau apa saja yang menarik untuk dibahas. Dan pembahasan kali ini kita bakal ngebahas salah satu kartun yang lagi rame banget, yaitu Upin dan Ipin. Jadi akhir-akhir ini lagi rame banget di sosial media TikTok itu yang bilang bahwa Upin Ipin adalah kisah nyata guys. Ini didukung oleh adanya akun TikTok yang ngupload kuburan atas nama Upin dan Ipin guys, yang dimana Upin ini disebutkan di dalam kuburan itu meninggal pada 6 Agustus tahun 1995, sedangkan Ipin meninggal pada 2 April tahun 1996 guys. Terus di akun itu juga nih, di video itu juga bertulisan bahwa pantesan Upin Ipin gak gede-gede, ternyata ini hanyalah hayalan opah 10 tahun yang lalu. Nah itulah yang bikin rame cerita Upin Ipin guys. Terus ada juga nih netizen yang bilang bahwa kalau Upin Ipin ini itu bersama keluarganya tuh lagi liburan nih, terus di tengah jalan kecelakaan, sehingga orang tua Upin dan Ipin berserta Upinnya itu meninggal di tempat, dan Ipin mengalami koma. Setelah beberapa bulan kemudian Ipin meninggal. Terus Kak Ros mengalami trauma. Akhirnya Kak Ros ini berhalusinasi karena tidak terima si Upin Ipin meninggal. Begitu guys. Ada juga nih yang menyebutkan bahwa karena ternyata nih kuburan dari Upin Ipin ini itu ternyata letaknya bukan di Malaysia alias di Indonesia, yaitu tepatnya di Palu, Sulawesi Tengah. Terus netizen mencocokologikan lagi nih, katanya bisa jadi nih penulis Upin Ipin ini terinspirasi dari kuburan si Upin Ipin ini pas dia jalan-jalan ke Indonesia. Terus ada juga nih yang bilang bahwa kartun Upin Ipin ini sebenarnya yang bikin itu adalah orang Indonesia, tapi karena di Indonesia tidak laku dijual, akhirnya dijuallah di Malaysia. Aduh, banyak banget guys cocokologi dari netizen kita Indonesia yang membuat cerita Upin Ipin ini tuh benar-benar gempar banget, viral banget akhir-akhir ini. Akhirnya rumah production dari Upin Ipin ini angkat bicara atau melakukan klarifikasi di Twitternya, dimana ternyata yang dibilang netizen Upin Ipin itu dari kisah nyata atau hayalan opah atau halusinasi Kak Ros, itu semua tidak benar alias berita palsu guys, hoax. Ternyata hoax guys. Semua cerita Upin Ipin itu hanyalah rekayasa, tidak terinspirasi dari siapapun, baik itu orang yang meninggal ataupun orang yang masih hidup. Dan kisah dari Upin Ipin sendiri itu ditulis oleh Haja Ainun yang merupakan pengisi suara dari Opa. Jadi kalau misalnya itu hayalan Opa, ya bisa jadi sih, bisa masuk akal. Cuman di sini maksud dari hayalan Opa, si Haja Ainun ini pengisi suara Opa dan dia adalah penulis, ya jadi hayalan, cuman hayalan seorang penulis, bukan hayalan Upin Ipin nih kisah nyata terus Haja Ainun nulis, ya bukan kayak gitu guys. Terus sedangkan pencipta dari Upin Ipin ini sendiri adalah suaminya, Burhanuddin. Nah, Burhanuddin ini sendiri memang pernah tinggal di Indonesia guys, tapi di Indonesia beliau itu kuliah di ITB, bukan jalan-jalan ke Indonesia terus ke Palu lihat kuburan Upin Ipin terus terinspirasilah kartunnya Upin Ipin, bukan kayak gitu guys. Jadi mereka akhirnya nih, suami dan istri ini meluncurkan Upin Ipin ini pada tanggal 14 September tahun 2007 guys. Terus kenapa sih Upin Ipin ini tuh digambarkan
anak yang tidak memiliki orang tua alias yatim piatu. Ini juga dijelaskan oleh rumah production dari Upin Ipin bahwa ternyata proyek Upin Ipin ini cuman proyek sampingan guys, dimana proyek ini tuh sebenarnya untuk memperingati bulan Ramadan dan tujuannya itu untuk mendidik anak-anak bahwa betapa pentingnya bulan Ramadan. Nah, karena kekurangan tenaga kerja dan juga dana yang minim, akhirnya Upin Ipin digambarkan tidak memiliki orang tua alias yatim piatu. Jadi kayak cuman kayak proyek sementara guys. Jadi nggak dibikin banyak karakter, cuman sedikit karakter kayak gitu. Tapi karena pas Upin Ipin ini tayang, ternyata respon masyarakat sana tuh bagus guys, positif. Nah, akhirnya diperpanjanglah Upin Ipin ini guys. Tapi karena sudah terlanjur bikin Upin Ipin ini nggak ada orang tuanya alias yatim piatu, akhirnya tetaplah konsep yang sebelumnya itu dipakai. Dan kemudian orang tuanya dari Upin Ipin ini tuh digantikanlah sama karakter-karakter lain kayak teman-temannya Upin Ipin. Dan sekarang Upin Ipin kan kayak banyak karakternya, kalau dulu masih sedikit. Rumah production juga menjelaskan kenapa Upin dan Ipin ini juga digambarkan botak, karena seperti yang tadi dibilang kurangnya dana sama untuk menghemat waktu guys. Karena kalau misalnya bikin ilustrasi rambut itu tuh memerlukan waktu yang lama. Akhirnya Upin dan Ipin ini satunya botak dan satunya cuman punya sehelai rambut. Kita kembali lagi ke kuburan yang viral, yaitu kuburan yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Ternyata ini tuh bukan kuburan dari anak kembar, melainkan kuburan adik dan kakak. Di sini bapaknya ada bilang, nama bapaknya tuh Hikmah. Dia menceritakan kedua anaknya itu meninggal dunia karena sakit. Sakitnya kita nggak tahu apa. Cuman satu putranya ini wafat setelah berusia 14 hari. Nah, kemudian setahun yang berikutnya satu anaknya yang baru dilahirkan dan berusia 3 hari juga meninggal dunia guys. Nah, pada awalnya ini tuh kayak kuburan biasa guys. Nah, cuman setelah diperbaiki nih, terus dikasih nisan warna biru, akhirnya dikasih nama lah. Nah, namanya ini Upin dan Ipin itu terinspirasi dari kartun Upin Ipin tahun 2016 guys gitu. Jadi bukan kartun Upin Ipin terinspirasi dari kuburan itu, melainkan kuburan itulah yang terinspirasi dari karakter Upin dan Ipin. Jadi kebalik guys. Begitu. Sudah paham guys? Pasti kalian sudah paham ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di video kali ini atau di cerita Upin Ipin ini apa guys? Jangan mudah terjebak atau percaya dengan berita hoax alias berita palsu.